Tidak saling kenal mengenal, sudah saling doa mendoakan. Itulah salamnya orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin sahabat online yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya jualah kita masih diberi umur yang panjang. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda junjungan alam. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Syekh Ja'far Al-Barzanji dalam kitabnya Barzanji li Maulidin Nabi mengungkapkan, Muhammadun basharun basharukal bashari ralhu wa kal yakuti bainal hajari. Muhammad itu adalah manusia, tetapi bukan manusia biasa. Beliau laksana batu intan permata, sedangkan kita sendiri adalah batu biasa. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dalam kitabnya Madrid As-Sud mengungkapkan, Nur Muhammad berada di langit sangat dimuliakan, turun di bumi menjadi panutan. Lantas Michael Hart, seorang komunis asal Amerika, dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, 100 tokoh yang berpengaruh di peradaban dunia, yang di dalamnya ada Adolf Hitler, pencetus Nazi Jerman, Mahatma Gandhi, pencetus Satyagraha India, Julio Caesar, pencetus Beni PDPC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di antara tokoh-tokoh tersebut, ternyata Michael Hart menempatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di urutan yang pertama sebagai orang yang berpengaruh di peradaban dunia. Sejalan dan sejalin dari hal tersebut, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, bagaimana gambaran akhlak Rasulullah? Beliau menjawab, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Lantas, secara materi beliau berkehidupan dalam keadaan miskin, padahal Allah telah menawarkan berbagai kesenangan dunia. Hartakah kata Allah, tahtakah kata Allah, bahkan Jabal Uhud siap menjadi emas demi engkau ya Rasulullah. Tetapi beliau menjawab, demi Allah, kalau demikian tidak akan senang ini hati selama satu saja dari umatku yang masuk neraka. Allahu Akbar. Inilah contoh pemimpin yang sangat kita idam-idamkan dari dulu hingga sekarang. Namun umat Islam pada saat ini seperti tidak memiliki arah dan tujuan hidup. Bahkan Ibu Pertiwi pun tengah menangis, merintih dan menjerit, karena Indonesia masih saja dilanda kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan, yang faktor penyebab utamanya adalah krisis kepemimpinan. Bagaimana tidak ketika KPK menangkap Mahkamah Agung yang atas tuduhan kasus suap korupsi, dan bupati yang berselingkuh di belakang istri. Bahkan yang lebih mengenaskan lagi, banyak para pejabat-pejabat tinggi, pemangsa remaja-remaja putri, mengiming-iming janji-janji materi, bukan untuk disekolahkan ke perguruan tinggi, tapi malah menjadi istri penghibur diri. Sehingga kemakmuran yang kita harapkan, tapi malah kehancuran yang kita dapatkan. Pembangunan nasional yang kita inginkan, tapi malah bencana nasional yang menjadi kenyataan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sahabat online yang dirahmati oleh Allah, itulah potret nyata karena ketidakadanya keteladanan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dewan Hakim yang mulia, hadirin wal hadirat, sahabat surga dimanapun Anda berada. Tahun baru Islam bertepatan pada 1 Muharram. Tahun baru Masehi bertepatan dengan 1 Januari. Apa bedanya dua ini? Bedanya sangat jauh. Tahun baru Masehi diadakan dengan kebarat-baratan, tetapi tahun baru Islam dirayakan dengan penuh keislaman. Salah satu contohnya adalah di detik-detik sekarang ini, yang mana Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya mengadakan lomba-lomba Islami. Untuk apa tujuan mereka? Tiada lain dan tiada bukan meningkatkan kualitas generasi milenial agar berkarya dalam membangun bangsa dan agama. Lalu timbul pertanyaan, saudaraku, siapakah generasi milenial yang semangat tahun baru Islam untuk membangun bangsa dan agama? Jawabannya adalah seorang santri. Sebab slogan santri, tiada hari tanpa ngaji. Pagi ngaji, siang ngaji, malam ngaji. Itu kalau benar-benar santri. Lah kalau kita, pagi orang ngaji, kita asik jalan. Siang orang ngaji, kita asik rebahan. Malam iya ikut ngaji, tapi biar bisa surat-suratan. Ustadz asik menerangkan, kita asik WA-an. Ada yang kayak gitu? Ada. Astagfirullah. Santri adalah bentuk realisasi dari Al-Quran surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنُونَ كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Jelas kata Allah, bukan kata saya. Kalau semua orang berjihad hanya untuk berperang, lantas siapa yang mengajarkan ilmu agama? Berjihad tidak mesti masalah perang, menuntut ilmu pun juga berjihad. Jadi santri adalah para mujahid untuk bersemangat tahun baru Islam untuk membangun bangsa dan agama. Walaupun banyak yang berkata, memandang sebelah mata, katanya santri norak, santri kampungan, santri radikal, mustahil di masa depan mampu memimpin bangsa dan agama. Bagaimana bisa santri ikan satu dimakan berlima? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Dewan juri yang saya muliakan, penonton yang saya banggakan, salam hormat dai cilik Muhammad Riki dari Banjarmasin. Hadirin yang muliakan Allah, bernya saya di sini bukanlah seorang dai, bukanlah seorang Pak Kiai, bukan pula seorang menteri, apalagi seorang tukang cuci. Tetapi berdina saya di sini hanyalah seorang laki yang tampan lagi berani untuk jebarkan ajaran Nabi. Insya Allah ikhlas lillahi rabbi. Hadirin yang muliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini izinkan Al-Fakir menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul ingin selamat, kerjakan salat dengan semangat tahun baru Islam. Hari ini baca koran
tiap hari baca Al-Quran. Tahun baru Islam kita rayakan 5 waktu wajib dikerjakan. Salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah 2 kalimat syahadat. Setiap rukun pasti wajib dikerjakan. Setiap dikerjakan mendapat imbalan. Setiap imbalan pasti besar, lebih besar daripada mobil ambulan. Kalau mobil ambulan tujuannya ke rumah sakit atau ke kuburan. Tetapi kalau imbalan sholat tujuannya ke surga adenan yang penuh kenikmatan. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahul jannati as-salatu." Kunci surga adalah salat. Kalau rajin sholat pasti mendapat kunci. Kalau sholat yang malas tanggung sendiri. Yang mana pekerjaan orang yang malas sholat ini biasanya hanya bisa makan, minum, dan tidur. Malas bekerja alias nganggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Tak lupa sholawat bertangkaikan salam kepada pemimpinnya para pemimpin, presidennya presiden, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duhai Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, yang dimuliakan Allah, serta sahabat-sahabat serta hadirin yang saya banggakan. Beberapa hari yang lalu kita telah menyambut Tahun Baru Islam. Hendaknya di Tahun Baru Islam kali ini kita memperbaiki diri guna menjadi pribadi yang lebih baik. Kita harus bisa menjadi pribadi yang berintegritas di tahun yang baru ini. Adapun pribadi yang berintegritas adalah mereka yang memiliki tingkat kejujuran dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakan sehari-hari. Mereka adalah pribadi yang kompeten, teliti, dan handal dalam segala perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa mengerjakan segala perintahnya. Salah satunya yaitu dengan berbuat jujur, bertanggung jawab, disiplin. Berintegritas sangat erat kaitannya dengan kejujuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah, la mawjuda, la ma'buda, la matluba, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Dewan juri yang saya ta'zimi, tak lupa kawan-kawan sekalian yang menonton video ini yang saya banggakan.
Hadirin rahimakumullah, semangat tahun baru Islam guna menjadikan pribadi yang lebih berintegritas. Berbicara tentang integritas, integritas ialah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi suatu tindakan, nilai, prinsip, dan juga yang lainnya. Sedangkan salah satu ciri pribadi yang berintegritas ialah ketika ia mempunyai janji, maka ia tunaikan janji tersebut dengan rasa tanggung jawab. Dalam Islam, hal ini tidaklah asing bagi kita sebagai umatnya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, yaitu mengenai 3 ciri orang yang munafik. Ayatul munafiki salatun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ada 3 ciri orang yang munafik. Yang pertama, apabila ia berbicara, ia dusta. Yang kedua, apabila ia berjanji, ia ingkar. Yang ketiga, apabila ia dipercaya, ia khianat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hadirin, kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendaklah menjauhi ketiga sifat tersebut, dan ketika kita mempunyai janji, hendaklah tunaikan janji tersebut dengan rasa tanggung jawab. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, tanggung jawab. Segala yang keluar dari mulut kita itu ada pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah, salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah ialah kenikmatan kemampuan berbicara. Seiring berkembangnya zaman, kemampuan ini pun beralih menjadi berbagai fungsi, baik lisan maupun tulisan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bagi kita semua dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat para dewan juri yang adil dan bijaksana, serta sahabat-sahabatku seperjuangan. Saudaraku, bulan Muharram adalah salah satu bulan yang penuh berkah, salah satu bulan yang diagung-agungkan kesuciannya. Bahkan hal itu juga sebagai awal mulanya hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada awal berdirinya Islam yang mandiri dan berdaulat di kota Madinah. Maka dari itu, jadikanlah hal ini sebagai penyemangat pada diri kita sendiri. Dari penjelasan tersebut, di sini saya akan membawakan tausiah yang berjudul Semangat Muharram Penunggak Integritas Pemuda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Integritas berasal dari bahasa Latin, yaitu integer, yang berarti sigap teguh mempertahankan prinsip pada dasar yang melekat pada setiap manusia. Integritas bukan hanya sekedar berbicara, pemanis retorika, atau sekedar wacana, tetapi jadikanlah integritas selalu tumbuh dalam jiwa para pemuda, terutama dalam balutan Al-Quran. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hazihil hayatud dunya illa al-lahwu wa la'ib